Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku pagi ini mau cerita tentang dokter shopping. Ya, istilahnya dokter shopping ya. Apa sih dokter shopping? Ya pasti teman-teman tahu lah. Ya, itu kita membelanjakan uang kita untuk berobat ke dokter, dan itu adalah yang saya lakukan selama saya kena anxiety disorder dan psikosomatis ya. Nah, sebenarnya sih ditanggung oleh BPJS ya gitu. Cuma kan kadang-kadang tuh di saat-saat tertentu ketika panik saya datang itu nggak peduli waktu, ya udah maunya langsung aja ke UGD, atau kayak belum punya rujukan saya langsung aja datang ke dokter spesialis gitu kan. Sampai ayah saya waktu itu pernah nanya, habis berapa juta aja kamu untuk sakit yang sebenarnya nggak sakit gitu kan. Ya tetap aja saya masih ngeles, ya kan ada BPJS bisa dipakai kontrol selama 3 bulan. Saya tetap ngeles kayak gitu, padahal ya memang ada sih berapa kali saya masuk UGD gitu. Terus karena yang namanya psikosomatis itu gimana ya, itu kan sebenarnya kan sakit apa ya, sakit fisik kita tuh diperburuk oleh faktor psikologis atau pikiran ya. Orang yang psikosomatis itu ada-ada aja deh, beneran. Kayak saya tuh pernah ngalamin buku jari jempol saya ini tuh ngilu, sakit banget gitu. Terus saya pikirin terus-terusan tuh, waktu saya masih ada cemas ya, saya pikirin terus-terusan, ini kenapa ya, wah jangan-jangan asam urat saya 12 gitu saya mikirnya. Terus besok paginya tuh saya pindah nih ke jari telunjuknya nih, yang sakit nih di buku jari sebelah sini gitu. Terus saya cerita sama suami saya, ini aku pindah-pindah nih, ngilunya sebelah sini, ntar pindah lagi sebelah sini gitu kan. Nah terus suami saya ketawa, kamu jangan kayak film Sri Mulat atau Warkop, dipegang ini sakit, dipegang ini sakit, hidungnya sakit, ini ternyata yang sakit tuh telunjuk, ujung telunjuknya gitu. Suami saya bercandain kayak gitu. Nah pernah satu kali itu saya tuh ngerasain gigi atas saya tuh, geraham atas saya tuh sakitnya tuh udah merembet nih dari sini, wah naik langsung ke hidung, naik ke mata, ke kepala sini, sampai semuanya tuh kayak sebelah muka yang kanan itu sakit. Memang saya pernah ada PSA ya, dulu ada treatment PSA, perawatan saluran akar gigi nih yang di sebelah kanan, tapi itu udah kelar gitu, udah ditambal permanen juga. Nah udah tuh saya langsung bingung tuh, pulang dari kantor tuh tengah hari tuh buru-buru di jalanan tuh saya nangis gitu, aduh sakit banget nih, aduh ini pasti nih si gigi ini udah merembet nih, kena ke apa, sinus nih, aduh kan rasanya kan nusuk ya ke dalam hidung sini gitu nih, aduh pasti nih sinus aku gede nih, harus dioperasi dalam waktu deket. Saya tuh sampai kayak gitu. Ya udah akhirnya saya ke dokter THT, ya kan nggak punya rujukan karena mendadak kayak gitu, ya udah langsung pergi aja ke dokter THT. Udah yakin banget tuh, wah ini pasti nih sinus bengkak nih, gede banget nih, soalnya sakit banget sampai ke mata-mata gitu. Dicek sama dokter THT-nya, belum sinus bu, ini cuma ada peradangan aja, rinitis gitu. Ya ampun, ya kan saya malu ya, kecelek banget gitu kan, kayak lebay juga sih gitu. Nah udahlah, saya dikasih obat tuh, cuma nggak saya minum obatnya gitu. Ya udah ternyata kan memang bukan sinus gitu. Paling saya pakai apa sih namanya tuh, yang buat bersihin hidung gitu, ada sejenis cairan untuk dihirup gitu, kalau nggak salah mereknya Iliadin gitu kan. Cuma kayak gitu aja. Terus saya berusaha untuk diemin tuh si nyeri giginya. Apakah nyeri giginya semakin parah? Justru malah hilang teman-teman. Besok-besokannya tuh baik-baik aja gitu. Nggak ada lagi tuh yang rasanya sakit di sebelah-sebelah sini yang sampai gimana-gimana gitu. Cuma memang beberapa hari setelahnya itu saya ke dokter gigi gitu. Saya ke dokter gigi ngecek, jangan-jangan waktu sakit gigi ini tuh ya memang ada yang
salah dengan giginya gitu. Dicek nggak ada apa-apa, justru malah ada lubang di bagian yang lain gitu. Saya justru malah beresin gigi saya yang lubang yang di geraham sebelah kiri gitu. Dan yang sebelah kanan ya emang bener-bener nggak ada gimana-gimana ya, baik-baik aja sampai sekarang. Udah lebih dari 1 bulan dia nggak ada gangguan lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita udah bisa mengurangi rasa cemas, pikiran kita udah nggak terlalu berisik, nggak menakut-nakuti, nggak meneror diri sendiri bahwa kamu kenapa-kenapa loh, kamu itu gigi kamu nanti bisa merembet kemana-kemana. Kalau pikiran kita udah tenang ya kita bisa berpikir dengan rasional lagi kan, berpikir dengan logis lagi. Terus kayak otot tuh kan jadi rileks semua ya, jadi nggak ada kayak mode mau fight, nggak ada kayak mode mau berantem gitu. Nanti sakit-sakit juga insya Allah hilang sendiri, seperti kaku otot gitu juga bisa kok teman-teman hilang sendiri. Coba ya teman-teman sering-sering relaksasi, sering-sering berdiam diri juga nggak apa-apa kok, diem gitu sambil narik napas, sambil zikiran gitu. Terus ya bayanginnya yang indah-indah aja, jangan yang nakut-nakutin terus. Buka-buka medsosnya juga dipilih-pilih, jangan yang sekiranya konten-kontennya itu konten-konten yang bikin teman-teman justru malah kepikiran ke hal-hal yang negatif gitu ya teman-teman. Makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.